Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai sejarah ilmu komunikasi di bagian 2 dan yang ketiga. Bagian pertama kita sudah memetakan bagaimana sejarah ilmu komunikasi yang bermula di Jerman dengan istilah publisistik. Maka sekarang kita akan mulai masuk pada sejarah ilmu komunikasi yang munculnya dari Amerika Serikat atau Eropa. Oke. Eh Pertama bahwa perkembangan ilmu komunikasi di Amerika itu nanti dikenal dalam beberapa istilah. Ada istilah journalism, ada istilah mass communication, dan ada istilah speech communication yang diambil dari tradisi retorika Yunani. Nah, jurnalisme sendiri di Amerika dapat dibagi menjadi 4 masa. Ini berdasarkan apa yang diungkapkan oleh Wiper dan Gray. Ada jurnalisme di abad ke-17 yang berlangsung sejak tahun 1700 sampai 1870. Ini masa Benjamin Franklin. Ada jurnalisme antara tahun 1780 sampai 1930. Ini masa Robert Lee. Kemudian jurnalisme antara tahun 1930 sampai 1950. Ini masa Harold Laswell. Dan antara tahun 1950 sampai sekarang, di mana ini masa menjadi masanya Wilbur Schramm, seorang ahli komunikasi. Kita bahas satu-satu. Di masa Benjamin Franklin, yang berlangsung sejak tahun 1700 sampai 1870, jurnalisme dianggap sebagai sebuah seni, di mana jurnalistik ini dipelajari secara sistem magang baik di Amerika maupun Eropa. Misalnya, Benjamin Franklin yang memulai karirnya sebagai seorang yang magang di percetakan abangnya di Boston misalkan. Kemudian meningkatkan keahliannya di House of Coslon, London. Nah, perhatian terhadap penelitian jurnalistik dan dokumentasi di masa ini kurang sistematis dan dipandang tidak ilmiah. Sehingga pada umumnya di masa Benjamin Franklin ini, istilah jurnalisme ini berkisar tentang surat kabar dan proses penerbitannya. Yang kedua, di masa Robert Lee yang berlangsung sejak tahun 1780 sampai 1930. Di sini, jurnalisme mulai dianggap sebagai bagian dari ilmu sosial, di mana jurnalistik ini mulai diajarkan secara formal di universitas-universitas. Namun pada saat itu, belum menjadi rumpun keilmuan yang terpisah dari yang lainnya. Jurnalistik masih berada di bawah naungan Departemen Bahasa. Yang diajarkan dalam konteks ini hal-hal yang teknis, sehingga dalam konteks akademik kurang mendapatkan penghargaan yang selayaknya. Sebab belum mewujud menjadi sebuah ilmu yang berdiri ajeg sendiri gitu. Maka tahun 1930-an Blair memasukkan jurnalistik sebagai minor program di Universitas Wisconsin. Dari program ini keluarlah doktor-doktor yang menjadi tokoh-tokoh jurnalistik yang pertama. Misalkan Nafziger, Siebert, Casey. Pada titik inilah mulai dikembangkan gitu ya. Bagaimana jurnalistik ini bukan lagi bagian dari ilmu bahasa, tapi sudah mulai dikembangkan sebagai bagian dari ilmu sosial. Buku yang terkenal ya ini, Propaganda Teknik The Word Words, The Word War gitu ya. Itu yang menjadi manifest gitu ya, masterpiece dari masa Robert Lee ini. Yang ketiga antara tahun 1930 sampai 50. Ini masa Harold Laswell, di mana jurnalisme mulai dianggap sebagai mass communication, bagian dari komunikasi massa. Hal ini ditengarai salah satu yang mempengaruhinya karena adanya perang dunia gitu. Sehingga pada saat itu Harold Laswell yang notabene sebagai seorang sarjana ilmu politik mulai menyusun disertasinya mengenai bagaimana pengaruh atau efek dari sebuah propaganda yang dilakukan dalam kerangka perang dingin tadi, di mana kita tahu dalam konteks sejarah perang dingin ini berlangsung antara dua blok yang cukup kuat antara timur dan barat, yang kemudian melakukan proses propaganda kepada publik dengan menyampaikan atau menggiring opini-opini tertentu. Maka pada titik ini seorang Laswell mulai memetakan jurnalistik itu bagian dari komunikasi massa. Dia mulai memetakan dari sisi metodologisnya seperti apa. Makanya pada zaman Laswell inilah pertama kali menggunakan metode analisis isi untuk penelitian media. Nah, perhatian pada efek dan media massa kemudian dikembangkan lagi oleh generasi seterusnya. Ada Karl Hovland, kemudian ada Paula Jarspield dan Kurt Lewin, yang orang-orang ini dianggap sebagai tokoh-tokoh pertama gitu yang mengembangkan bagaimana ilmu komunikasi bisa menjadi sebuah rumpun keilmuan yang
berbeda gitu ya dari ilmu-ilmu yang lain. Itu di zaman Harold Laswell. Bagaimana komunikasi atau jurnalistik dianggap sebagai bagian dari komunikasi. Kemudian antara tahun 1950 sampai sekarang, ini masa Wilbur-Schramm. Komunikasi massa yang dikembangkan sebelumnya menjadi ilmu komunikasi yang berdiri dengan ajek. Nah, walaupun seorang Schramm ini, apa istilahnya, dia latar belakangnya adalah sarjana bahasa Inggris, tapi kemudian dia mulai tertarik dengan ilmu komunikasi karena jabatannya. Di mana dia memegang amanah sebagai pengelola di Departemen Komunikasi Massa di Universitas Iowa gitu. Lalu memimpin penelitian komunikasi di Stanford dan East West Center. Nah, komunikasi massa dalam pandangan Sam ini syarat dengan sumbangan berbagai disiplin ilmu yang cukup luas. Makanya di tempo lalu kita sudah gambarkan komunikasi itu kan ibarat pasar yang serba ada. Pada titik inilah mulai diajegan gitu. Ada sumbangsi dari ilmu politik, sumbangsi dari sosiologi, di mana dulu di Jerman kan dikembangkan sosiologi pers, ada sumbangsi dari ilmu bahasa dan lain sebagainya, sampai padanya berdiri ajeg komunikasi massa yang dikembangkan oleh Laswell ini dalam di masa Schramm ini menjadi ilmu komunikasi yang kemudian dianggap berbeda, punya ontologis, epistemologis dan aksiologis tersendiri dibandingkan dengan ilmu itu. Istilah jurnalisme yang pertama yang nantinya menjadi cikal bakal kemunculan ilmu komunikasi. Kemudian pada sisi yang lain di Amerika juga berkembang istilah ilmu komunikasi ini dikembangkan dari speech communication yang notabene berasal dari tradisi retorika Yunani. Nah, yang namanya retorika, kalau kita misalkan melihat atau merujuk kepada The Five Canon of Rhetoric yang dikembangkan oleh Aristo, kita akan mendapati bahwa setidaknya dalam proses retorika itu yang diukur berdasarkan tiga hal utama. Jadi retorika itu di Yunani disebut sebagai seni mempersuasi orang lain melalui etos, kredibilitas orang yang berbicara, patos, menyentuh sisi emosional, dan logos dapat diterima secara rasional oleh orang-orang yang mendengarkan. Itu retorika. Nah, ini dikembangkan di Yunani yang memang bagian dari tradisi Yunani, The Art of Rhetoric. Nah, ini buku yang cukup terkenal dari Aristo yang nantinya akan melahirkan apa yang disebut dengan The Five Canon of Rhetoric. Nah, retorika itu dalam pandangan kemudian dikembangkan di Amerika dengan istilah speech communication, di mana pada awal abad ke-17 Francis Bacon dia kemudian mengembangkan bahwa yang namanya retorika, tradisi retorika di Yunani itu tidak hanya sebatas pada pidato saja, seni bersilat lidah saja, tapi juga dikembangkan dalam konteks tulisan. Maka speech communication menjadi salah satu cikal bakal terbentuknya atau sumbangsi ilmu. Kemudian di Amerika juga, Speech Association of America atau SAA menyatakan bahwa retorika itu sebagai sebuah speech. Speech mula-mula dipelajari di jurusan bahasa Inggris tahun 900-an gitu. Yang kemudian jurusan speech ini memisahkan diri, ada aliran elokusionis membatasi retorika pada komunikasi bicara, menekankan aturan-aturan bicara yang mekanistis, dan tahun 1914 didirikan Speech Association of America, SAA, sebagai reaksi dari aliran elokusionis yang kaku. Di mana tujuan SAA ini adalah untuk mengembangkan pengkajian, kritik, penelaahan, pengajaran, penerapan prinsip-prinsip komunikasi yang artistik, humanistik, dan ilmiah terhadap dalam konteks komunikasi berbicara atau speech communication. Jadi speech communication ini menjadi istilah tersendiri terutama setelah didirikannya apa yang disebut dengan SAA, Speech Association of America. Nah, SAA membentuk organisasi baru yang bertujuan untuk mengembangkan dari sisi metodologi, filosofis, kursus, kurikulum, in so-called basic communication, seperti speech, journalism, and mass media. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan komunikasi dasar, speech, jurnalistik, mass media, itu menjadi bahan kajian yang terus dilakukan oleh SAA ini. Nah, sehingga SA ini memandang bahwa komunikasi tidak hanya meliputi bidang-bidang yang sifatnya lisan saja, termasuk komunikasi dasar seperti diskusi, pidato, membaca lisan, radio, TV, teater, apresiasi, produksi film, dan kegiatan-kegiatan komunikasi yang lainnya. Nah, International Communication Association menjadikan speech communication sebagai ilmu komunikasi.
Tahun 1949 rekan-rekan sekalian, SAA menyetujui pendirian The National Communication Society for the Study of Communication atau NSSC. Di mana tahun 1969 NSSC ini berubah menjadi International Communication Association atau ICA atau ICA gitu ya. Bagian-bagian dari ICA ini mencerminkan spesialisasi ilmu komunikasi yang hari ini berkembang. Ada istilah komunikasi informatika, istilah komunikasi interpersonal, komunikasi massa, organisasional, politik, instruksional, kesehatan, dan kemudian pengembangan ilmu komunikasi yang lain. Ini cikal bakalnya dari SAA, kemudian berubah menjadi International Communication Association atau ICA yang awalnya dari The National Communication Society for the Study of Communication. Jadi di situ perkembangan bagaimana ilmu komunikasi di Amerika memberikan dampak yang luar biasa terhadap perkembangan ilmu komunikasi di dunia. Nah, bagaimana pengaruh dari dua kemunculan ilmu komunikasi di Jerman dan di Amerika ini terhadap konteks perkembangan ilmu komunikasi di negara kita di Indonesia? Maka kita akan mendapati bahwa pendidikan tinggi ilmu komunikasi pertama di Indonesia itu mengambil mazhab publisistik. Jadi pertama kali mengembangkannya dengan mazhab publisistik awal mula di Indonesia itu. Ada mazhab kontinental, di mana tokohnya seperti Adi Negoro, Marbangun, Munajat Danusoputro, Osman Rabili, dan lain sebagainya. Jadi pendidikan tinggi ilmu komunikasi Indonesia pertama kali terpengaruh oleh bagaimana pendidikan ataupun perkembangan ilmu komunikasi yang terjadi di Jerman dengan istilah publisistik ini. Nah, kemudian banyak kampus-kampus yang mulai membuka jurusan ilmu komunikasi ini. Misalkan Universitas Gajah Mada, akademi pertama di Indonesia yang menggerakkan studi tentang publisistik, yakni Akademi Ilmu Politik di Yogyakarta tahun 1949. Di mana Akademi Ilmu Politik Yogyakarta ini tahun 49 ini menjadi cikal bakal dari Fakultas Sosial dan Politik Universitas Gajah Mada. Jadi UGM itu dulu cikal bakalnya ya bagaimana ilmu publisistik ini bisa bagian dari UGM itu karena dulu diselenggarakan oleh Akademi Ilmu Politik di Jogja yang akhirnya bertransformasi menjadi FISIP UGM. Kemudian yang kedua, ISIP. Nah, 5 September 49 didirikan Perguruan Tinggi Jurnalistik atau PTD di Jakarta di bawah Yayasan Publisistik Indonesia, pimpinan AM Hud Tasuhud. Tahun 1976 berubah menjadi Sekolah Tinggi Publisistik, kemudian Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi, dan tahun 1985 menjadi Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi kalau di IISIP ini, cikal bakalnya dari Perguruan Tinggi Jurnalistik di Jakarta, berubah menjadi Sekolah Tinggi Jurnalistik, berubah lagi jadi Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi, dan pada akhirnya sejak tahun 1985 menjadi Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kemudian yang ketiga di UI, Universitas Indonesia. Tahun 1959, Universitas Indonesia membuka jurusan publisistik pada Fakultas Ilmu Hukum dan Ilmu Pengetahuan Masyarakat. Tahun 1976 diubah menjadi Departemen Ilmu Komunikasi Massa. Nah, dan tahun 1981 sampai sekarang diubah menjadi Departemen Komunikasi. Itu kalau di UI. Selanjutnya, nah bagaimana di Unpad? Ini di Bandung nih. Tahun 1960 di Unpad didirikan Fakultas Jurnalistik dan Publisistik di bawah Yayasan Pembina Unpad. Kemudian berubah menjadi Institut Publisistik. 3 November 1965 menjadi Fakultas Publisistik di Universitas Pajajaran dan tahun 1983 berubah menjadi Fakultas Ilmu Komunikasi. Sampai sekarang kita tahu Unpad ini Vkomnya ya salah satu yang cukup baik juga kan gitu ya. Menjadi salah satu cikal bakal dari perkembangan ilmu komunikasi yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya di Unhas, Hasanuddin, UPDM, dan Undip. Nah, tahun 1961 ada jurusan publisistik divisi Pol Unhas, Makassar. Tahun 1962 ada Fakultas Publisistik di Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama atau UPDM. Dan tahun 1967 jurusan Publisistik Visipol Universitas Diponegoro Semarang. Jadi semakin berkembang sampai ke sini. Sampai kemudian ilmu komunikasi ini dianggap menjadi sesuatu yang cukup penting juga dalam rumpun keilmuan yang ada di Universitas Islam seperti UIN. Di UIN Bandung sendiri, cikal bakal kelahiran ilmu komunikasi ini
sehingga menjadi bagian dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, dimulai dari adanya Fakultas Usuluddin dulu. Sejak zaman IAIN, di mana Fakultas Usuluddin ini ada 3 jurusan utama. Ada akidah filsafat, ada tafsir hadis, dan ada ilmu dakwah. Kemudian, seiring perkembangannya waktu, ilmu dakwah bertransformasi menjadi fakultas tersendiri. Sehingga menjadi fakultas dakwah. Di mana dalam fakultas dakwah ada 4 jurusan utama dulunya. Ada komunikasi penyiaran Islam, ada bimbingan konseling Islam, ada pengembangan masyarakat Islam, dan ada manajemen dakwah. Jurnalistik dan humas masuk salah satu konsentrasi di KPI. Dan itu masih terjadi sekarang di UIN Jakarta seperti itu. Di UIN Bandung kan sudah terpisah. Nah, bagaimana kemudian terus berkembang? Dari fakultas dakwah saja kemudian dikembangkan menjadi fakultas dakwah dan komunikasi. Di mana di fakultas dakwah komunikasi ini ada 2 rumpun keilmuan yang berbeda. Ada ilmu dakwah merujuk pada peraturan Diktis dan Kemenag, di mana di rumpun ilmu dakwah ini ada 4 jurusan utama, BKI, KPI, MD, dan PMI. Kemudian ada rumpun ilmu komunikasi merujuk kepada Diktik dan Kemen. Karena ada 2 konsentrasi utama di ilmu komunikasi ini, ada jurnalistik dan ada humas. Demikian rekan-rekan sekalian, sejarah singkat mengenai perkembangan ilmu komunikasi baik pada masa di Jerman, Amerika, termasuk bagaimana perkembangan ilmu komunikasi di negara kita di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.